Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Tuhan di GSCI Eklesia Blitar. Bagaimana kabar saudara hari ini? Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan dari India yang bernama Brother Sadhu Sundar Silsparaj. Di tahun 2012, tepatnya di bulan Januari, dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan karunia kenabian. Dia pernah mengatakan bahwa akan ada pandemik yang akan datang. Dan yang pertama adalah pandemik yang nampaknya tidak terlihat, tetapi sangat menakutkan. Lantas beliau mengatakan ada pandemik yang kedua, yang akan lebih serius, yang akan datang. Dan pada tanggal 29 Maret 2020, dalam Prophetic Conference yang diadakan di Angel TV melalui live streaming, dia mengatakan bahwa saya akan berbicara apa adanya, tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Saya akan menunjukkan kepada saudara apa adanya, sebab itu pekerjaan dan tanggung jawab seorang nabi. Dan tidak ada alasan bagi saya untuk mengubah atau memperlunak sedikit pun pesan Tuhan tersebut. Dia mengatakan bahwa Tuhan berdiri di depan saya sebagai seorang singa Yehuda. Dan beliau berkata, amarahku belum surut. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus yang menurut Brother Sadhu Sundar Singh. Beliau mengatakan bahwa ini terkait dengan pandemik yang sedang saudara dan saya alami, COVID-19 yang sedang berlangsung sekarang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, masyarakat dunia sangat berharap di akhir bulan April maka COVID-19 ini akan berakhir. Dan ada banyak hal yang mengerikan selanjutnya sebenarnya yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang memiliki karunia kenabian ini, saudara-saudara, yang berkait dengan pandemik COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba Tuhan dengan karunia kenabian ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti saudara dan saya, tetapi hamba Tuhan ini mengatakan hal yang sebenarnya. Saya tidak ingin memperdebatkan apakah ini sesuatu yang harus diuji secara teologis atau apapun itu, tetapi yang jelas Bapak Ibu saudara-saudara, kalau pada akhirnya Tuhan mengatakan lewat hambanya bahwa amarahnya belum surut, dan ketika saudara dan saya mulai membuka mata dan melihat apa yang sedang terjadi di dunia di tempat saudara dan saya tinggal sekarang, saudara-saudara, hal ini tidak terlalu berlebihan. Dan saya membuat sebuah catatan. Mari belajar, saudara-saudara. Kita akan belajar melihat bagaimana Tuhan berlaku atas musuh-musuh Israel. Mari kita lihat ketika Sanherib, raja dari negeri Asyur, datang dan mereka hendak menyerang Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang hari itu Israel dipimpin oleh Raja Hizkia. Tercatat dalam sejarah Alkitab, Hizkia adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Sanherib adalah Raja Asyur. Asyur adalah negara yang menolak Tuhan. Dan bahkan mereka adalah bangsa yang Alkitab katakan bahwa mereka bangsa yang tidak bermoral. Bahkan Sanherib, Raja Asyur ini menghujat Tuhan Israel, menghujat Allah Israel. Sedangkan Hizkia, dia begitu ketakutan menghadapi ancaman Sanherib, karena mengingat kekuatannya tidak seberapa. Dan yang dilakukan oleh Hizkia, dia mencari perlindungan Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudara? Dalam satu malam, malaikat Tuhan datang membunuh 185.000 tentara Asyur. Begitu juga dengan janji Tuhan dalam Ibrani pasal 12, bahwa segala sesuatu akan digoncangkan hingga tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan janji Tuhan dalam kitab Ibrani ini. Jika kita melihat saat ini, mari kita perhatikan, pemerintah kita sedang berjuang keras bersama dengan beberapa negara. Tercatat 200 lebih negara yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara. Mereka berjuang keras untuk memutus rantai penyebaran corona ini. Corona itu telah memakan begitu banyak korban. Segala upaya telah pemerintah
Republik Indonesia lakukan, diantaranya menutup sekolah-sekolah. Ibadah juga tidak boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah karena berpotensi untuk mengumpulkan massa, dan di situ letaknya, tempatnya di mana rentan sekali dengan penyebaran COVID-19 ini. Pengangguran juga banyak terjadi. Ada lockdown di beberapa tempat, bahkan Presiden Jokowi mengatakan, beliau memberitahukan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa secara nasional lockdown dilakukan. Dan ini menutup peluang banyak orang-orang untuk membangun bisnis mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada banyak tenaga kerja baik dari luar negeri maupun daerah-daerah yang urban harus kembali ke daerah asal mereka, dan menimbulkan banyak pengangguran terjadi di sana. Dan saudara-saudara, belum lagi barang-barang kebutuhan keseharian yang mulai meningkat harganya. Nah, sebagai umat Tuhan, saudara dan saya, mungkin kita juga akan, kita mau tidak mau, kita juga akan masuk dalam situasi yang sulit seperti sekarang. Tapi mari kita melihat, sebagai umat Tuhan yang telah diubahkan, saya percaya, saudara dan saya adalah umat Tuhan yang mulai diubahkan cara berpikir kita. Kita melihat ada peluang-peluang, ada terobosan-terobosan yang Tuhan bisa kerjakan. Justru di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, mari umat Tuhan, kita melihat situasi yang sekarang justru sebagai golden opportunity. Kita sekeluarga bisa meluangkan waktu dengan keluarga kita untuk sebanyak mungkin bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Kita membangun hubungan yang karib satu dengan yang lain. Kita membangun sebuah mesbah keluarga. Dan percayalah, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Allah hadir. Dan kita percaya dimanapun saudara dan saya berada, kalau hari ini kita masih diizinkan untuk beribadah di rumah-rumah secara online, maka itu artinya Tuhan juga memberi kesempatan untuk kita bersama-sama membangun sebuah mesbah keluarga dengan keluarga kita masing-masing. Dan ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk bersama-sama dengan keluarga kita menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita. Karena kita tahu kekuatan kita tidak besar, tapi bersama dengan Tuhan kita akan melihat sesuatu yang dahsyat yang mungkin belum pernah saudara dan saya alami. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 24 ada tertulis bahwa orang-orang pilihan Tuhan pun bisa disesatkan di masa-masa kesulitan yang seperti ini, kecuali Tuhan mempersingkat waktu kedatangannya. Nah saudara, setidaknya ada 5 hal yang ingin saya beritahukan kepada saudara, dan mari kita perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan, supaya saudara dan saya berjalan sesuai dengan firman, justru di kesempatan yang sulit seperti ini. Yang pertama adalah, berbahagialah dan diberkatilah mereka yang mencari Tuhan sebelum murkanya dimanifestasikan. Amos pasal 5 ayat yang keempat mengatakan, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang kedua, saudara-saudara, berbahagialah dan diberkatilah mereka yang mencari Allah pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan ini berlaku bagi mereka yang bukan pengikut Kristus, tapi mereka pun berusaha mencari Allah yang hidup, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ini adalah sebentuk kemurahan Tuhan bagi mereka. Dan yang ketiga, saudara, berbahagialah dan diberkatilah mereka yang menemukan perlindungan di dalam Tuhan. Jangan mencari perlindungan yang lain di dunia ini. Mari mulai mendirikan mesbah keluarga. Hadirkanlah hadiratnya dalam penyembahan saudara. Maka firman Tuhan katakan, wabah tidak akan menimpa saudara. Lakukan bagian kita, saudara-saudara, sebagai warga negara yang baik. Kita taat kepada pemerintah. Secara teologis tidak perlu diperdebatkan. Secara etis kita membangun sebuah etika kerja, sebuah etika pelayanan yang baik. Hidup kita menjadi kesaksian, gereja kita menjadi kesaksian. Kita tidak melakukan pembangkangan terhadap aturan yang pemerintah lakukan. Nah, saudara-saudara, saya percaya kalau kita lakukan bagian kita menjaga hidup bersih, kita mencuci tangan, kita menggunakan masker ketika saudara keluar. Selama tanggung jawab kita lakukan dengan baik.
firman Tuhan juga mengambil bagian. Tuhan mengambil bagian di dalamnya untuk Tuhan memelihara kita sebagai umat yang mencari perlindungan kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, Tuhan sendiri sebenarnya yang memiliki obat penawar yang mampu menyembuhkan kita dari wabah penyakit tersebut. Masker memang akan melindungi untuk sementara, tetapi itu tidak akan pernah ada artinya. Karena satu-satunya yang memiliki daun dari pohon kehidupan dan menyembuhkan semua pandemi yang dialami oleh bangsa-bangsa adalah Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, saudara, darah anak domba Allah. Dan itulah obat penyembuh. Jumat Agung di tanggal 10 April di bulan ini nanti kita akan bersama-sama rayakan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus dan kita lakukan di rumah kita masing-masing. Saya sebagai gembala akan memandu saudara nanti lewat ibadah online. Saudara-saudara, kita akan lakukan sebagai pengingat pengorbanan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari tidak kehilangan sukacita. Dan ini menjadi kesempatan bahwa saudara dan saya menjadi umat Tuhan yang taat kepada pemerintah, tetapi pada sisi yang lain kita taat kepada Tuhan dan kita melihat ada peluang-peluang yang selama ini tidak pernah saudara dan saya alami, yang justru di kesempatan yang sulit seperti ini Tuhan akan menyatakan penyertaan, perlindungan, dan kuasanya. Maka saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan dan waktu, manfaatkan sebaik mungkin, persiapkan manusia batinia saudara. Sebagaimana Ibrani pasal 12 mengatakan, mulailah berbicara. Sekarang mulai berbicara kepada Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Apa yang masih bisa digoncangkan oleh Allah dalam diri kita, sampai tinggal tetap yang tidak tergoncangkan itu. Minta dengan tulus kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan pasti anugerah Tuhan dalam hikmat yang Tuhan berikan, kita akan pahami apa yang sebenarnya Allah mau bagi hidup saudara dan saya. Dan saudara, saya percaya dengan demikian maka lahirlah iman yang mampu menopang saudara dan saya dari goncangan-goncangan hari ini dan ke depan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan menganugerahkan iman, tapi juga hikmat yang menyertai iman mereka. Sehingga kami melakukan bagian kami bukan hanya sebagai warga yang baik, tapi sebagai umat yang menangkap waktu-waktu yang sulit ini sebagai golden opportunity. Kami melihat kesempatan emas di mana Tuhan berkarya lebih dahsyat dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami terima berkat-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.